Halo guys, jumpa lagi di channel saya di Motor Channel. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan Yamaha Sion ini guys, yang mengalami tidak bisa hidup ini guys, minta diservis untuk bagian karbu di sini guys. Simak videonya sampai selesai agar dapat dimengerti dan tidak gagal paham di sini guys. Ini untuk bagian jok sudah saya lepas, dan di sini untuk lanjut saya lepas untuk bagian filter terlebih dahulu guys. Untuk pelepasan karbu ini kita harus melepas bagian filter udara, dan di sini bautnya sini ada beberapa baut di sini guys, menggunakan obeng kembang atau obeng plus. Nah, di sini untuk baut sudah terlepas. Lanjut kita buka untuk bagian samping di sini menggunakan baut 10. Kita gunakan kunci 10 juga untuk melepasnya di sini guys. Bisa ring pas, bisa kacamata, bisa juga di sini kunci T di sini guys. Nah, dan ini sudah terlepas untuk bagian depannya ini guys, dan bisa kalian lihat sendiri untuk filter udaranya ini guys, sangat kotor. Nah, jadi kalian untuk kalau servis karbu itu guys, biasakan servis juga untuk filter udara. Ibarat manusia ini pernapasannya ini guys, seperti hidung kita, apabila mampet otomatis untuk pernapasannya susah. Sama seperti motor Yamaha Sion dan motor lain-lainnya ini guys. Dan di sini lanjut untuk baut yang satunya bagian kiri di sini guys, bisa kalian lihat sendiri, ini agak ngeblur sedikit. Kita gunakan kunci kacamata ini guys kalau untuk saya, kalau pas juga bisa. Dan di sini untuk pengerjaan ini harus sabar juga guys. Kalau sudah longgar, kita gunakan tangan guys agar pengerjaan pelepasan bautnya mudah ini atau cepat. Dan di sini tinggal kita angkat ke atas untuk bagian filternya ini guys, rumahan filter. Dan di sini sudah terlihat untuk karbunya di sini guys. Dan untuk sistem Yamaha Sion ini guys menggunakan karbu vakum. Dan yang saya tunjuk ini ada 2 buah baut 10 di situ, kita lepas guys agar lebih mudah untuk pelepasannya. Dan di sini sudah saya longgarkan menggunakan impact JD tool elektrik di sini guys untuk pelepasannya. Dan di sini kita buka soket di samping ini guys, tinggal kita tekan dan kita tarik. Dan jangan lupa juga untuk selang membran ini guys. Selang membran ini tujuannya agar mengisap dan palep membran terbuka dan minyak turun itu guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini tidak terpasang, otomatis motor tidak bisa hidup dan minyak tidak bisa turun di sini guys. Dan di sini untuk kabel gas ini kita lepas menggunakan kunci 8 di situ guys, agar kita lebih gampang untuk melepas. Dan di sini untuk jok kita lepas juga, dan jok ini elektrik di sini guys, seperti Honda Beat dan Vario juga. Dan ini guys untuk selang bensin. Dan sini sudah terlepas, tinggal kita bongkar untuk karbunya ini guys, seperti apa bagian dalamnya. Nah, ini guys sangat kotor sekali untuk bagian moncong karbunya ini guys. Nah, dan di sini untuk coknya seperti ini guys. Biasanya untuk cok elektrik ini biasanya sering bermasalah di sini guys, soalnya kan dia sistem elektrik dan dia tidak stabil untuk. Nah, jadi seperti ini guys untuk bentuk coknya. Dan sistem kerja cok ini guys, sistemnya main plus,
digabung jadi tenaga panas dan dia memompa di sini guys. Jadi cok itu mendorong, sistemnya begitu guys. Untuk cok Yamaha Sion Beat juga seperti itu. Jadi per inilah untuk menekan agar dia naik ke atas seperti ini guys. Apabila ada tegangan dari 12 volt dan tenaga panas memompa, otomatis dia turun guys. Jadi seperti itu. Jadi apabila kerusakan pada jok ini dia tidak berfungsi, otomatis dia tidak bisa turun ke bawah atau masih terbuka gitu guys. Otomatis dia coknya terbuka, jadi motor tidak stabil di sini guys. Nah, jadi untuk permasalahan di cok ini kalau sudah seperti itu guys, tinggal kalian lepas untuk bagian ujung itu guys, dan kalian ganjal saja. Jadi tidak perlu untuk menggantinya guys, cukup seperti itu. Dan di sini lanjut kita bersihkan untuk karburatornya di sini guys. Kita gunakan bensin atau pertalite, pertamax juga bisa. Kalau lebih bagusnya itu menggunakan carbo cleaner di situ guys. Jadi tinggal kita semprot langsung bersih. Jadi video kali ini guys tidak saya skip biar aja videonya agak panjang guys. Nah, jadi untuk karbu ini guys, yang paling terpenting adalah bagian dalam, lubang-lubang angin dan main jet, pilot jet, dan bagian vakum. Nah, jadi sering terjadi permasalahan pada karburator Yamaha Sion ini guys. Misal tidak ada tenaga dan berebut, kadang-kadang nyedat, biasanya di vakum ini guys. Tidak lancar untuk posisi naik turunnya guys. Jadi untuk sistem vakum ini guys, sistemnya udara untuk menarik agar vakum itu naik. Jadi apabila vakum itu kotor atau baret di bagian vakum atau bagian rumahan karbunya, otomatis dia tidak stabil untuk naik turun vakumnya guys. Jadi seperti itu. Nah, ini guys, selesai kita bersihkan menggunakan non kuas, kita semprot menggunakan kompresor ini guys, agar kotoran di bagian luar ini bersih ini guys. Seperti itu. Nah, dan di sini lanjut kita lepas. Yang pertama untuk bagian vakum di sini guys. Nah, di sini saya menggunakan NPEC elektrik di sini guys, agar mempermudah pengerjaan ini guys. Nah, dan di sini sudah terbuka untuk bagian vakum di sini guys. Dan di sini bisa kalian lihat vakum ini seperti ini guys. Nah, yang saya pegang ini agak kasar, jadi harus kita bersihkan gitu guys. Dan lanjut kita buka untuk bagian chamber bawahnya di sini guys. Dan kita cek untuk bagian main jet, pilot jetnya guys seperti apa, apakah kotor, apakah tidak di sini guys. Seperti itu. Dan di sini sudah terbuka untuk chambernya, sini tinggal kita getar sini guys sedikit. Nah, di sini lepas. Dan di sini untuk chambernya ini sudah menggunakan lem gitu guys. Berarti dulu pernah bocor atau rembes di bagian samping chamber ini guys. Dan di sini yang pertama kita lepas adalah bagian pelampung minyak di sini guys. Dan di sini ada baut menggunakan obeng plus di sini guys, agak dol, jadi sedikit saya getar di sini guys. Dan di sini kita lepas, tinggal kita angkat. Dan di sini ada jarum untuk mengatur bensin di sini guys, atau butuh itik di sini kalau di tempat saya. Dan kita lepas untuk tutup plastiknya ini guys. Dan di sini ada sejenis palep di sini guys.
Kalau di Yamaha Mio ini sangat penting, soalnya di sini jalur udara untuk menuju vakum. Apabila ada kotor di sini guys, biasanya menghambat untuk tekanan vakum. Jadi harus kalian bersihkan juga di sini guys. Nah, jadi untuk biasanya kalau orang servis karbu biasanya hanya membersihkan vakum sama bagian chamber atau bagian pilot jet, main jet di sini guys. Dan dia tidak memperhatikan untuk bagian sini guys, seperti itu. Dan di sini ada per, dan di sini ada sejenis palep seperti ini guys. Nah, jadi di sini per mendorong dan udara untuk menarik, mengatur buka tutup palep seperti ini guys. Di sini bisa kalian lihat sekali. Di sini kotor sini guys. Jadi nanti kita bersihkan untuk bagian yang kotornya itu guys. Dan di sini untuk bagian chamber ini guys, kita berikan lem agar mencegah kebocoran di bagian tutup chamber ini guys. Dan di sini untuk main jet, pilot jet ini sudah patah di sini guys, jadi tidak bisa dibuka. Jadi untuk karbu ini kita sudah bersihkan saja guys, sudah terlihat juga untuk bagian lubang tidak ada mampet. Dan di sini kita pasang untuk tutup plastik ini guys, di bagian samping main jet flat jet ini guys. Sudah terpasang, dan lanjut kita pasang untuk pelampung minyak. Dan di sini kita pasang untuk jarum mengatur bensinnya ini guys. Nah, jadi saya memberi sedikit tips agar menyeting bagian pelampung ini guys. Kalau misalnya ke banjir, tinggal kita tekan untuk bagian dudukan jarum bensin itu guys. Jadi tinggal kita tekan sedikit, jadi jangan terlalu tekan juga. Dan di sini lanjut kita pasang untuk bautnya di sini guys. Dan di samping-samping saya ini ada bagian poliasi guys, bagian kampas ganda dan bagian tali poli. Di sini sekalian servis juga guys. Jadi untuk video servis bagian seperti ini nanti di next video guys saya bikinkan juga. Tapi kali ini kita fokus guys untuk servis karbu. Dan di sini bisa kalian lihat untuk bagian samping tadi. Nah, bisa kalian lihat sini. Jadi untuk bagian pelampung ini sejajar ini guys dengan dinding samping. Apabila dia terlalu rendah tinggal kita setting, kalau terlalu tinggi tinggal kita setting juga guys. Dan di sini lanjut kita pasang untuk bagian tutup chamber ini. Dia menggunakan baut obeng kembang dan dia menggunakan 3 buah baut, dan kita kencangkan menggunakan obeng kembang di sini guys, atau obeng plus. Dan untuk kali ini guys, ini untuk bagian setelan angin kita lepas, dan untuk bagian angin ini kita bersihkan di sini guys. Kita tembak menggunakan kompresor agar nanti untuk penyetingan angin ini stabil guys. Kemungkinan kan misalnya ada kotoran, jadi harus kita bersihkan juga. Dan kita setting untuk bagian setelan angin ini jangan terlalu dalam guys, jadi agak keluar saja. Biasanya untuk ukuran settingan karbu ini lebih baik keluar guys, atau jangan terlalu dalam, sebab tujuannya kalau terlalu dalam untuk pasukan udara sedikit. Jadi kalau kita agak keluar itu settingan agak banyak guys, jadi busi juga tidak hitam dan dia stabil guys, biasanya seperti itu. Jadi tergantung bawaan karbu juga. Dan di sini lanjut kita pasang untuk bagian samping ini guys. Di sini pemasangannya tinggal kita pasang untuk bagian palepnya, dan kita pasang pernya, dan kita pasang tutupnya di sini guys. Dan di sini untuk tutup di sini ada lubang kecil, kalian perhatikan juga di sini guys. Jadi untuk tutupnya ini lubangnya sangat kecil,
Nah seperti ini guys, di sini yang tunjuk ini masuk dan keluarnya di sini guys, di samping. Jadi sangat kecil untuk itu guys. Jadi kalian harus bersihkan juga di sini guys agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk servis karbo ini guys. Jadi seperti itu. Nah di sini lanjut kita pasang, dan kita paskan juga terlebih dahulu agar nok pas dengan tutupnya guys. Dan di sini kita gunakan obeng kembang untuk mengencangkan bautnya di sini guys. Nah dan kalian yang baru bergabung jangan lupa di like dan subscribe, dan di share dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video baru saya di sini guys. Dan selesai kita kencangkan, nanti kita lanjut ke pemasangan bagian vakum dan kita bersihkan untuk bagian vakum guys. Dan di sini sudah pastikan semua sudah kencang, dan di sini lanjut kita setting untuk bagian vakum. Dan tujuan untuk penyetingan ini hanya sekedar vakum ini lancar untuk naik turunnya di sini guys. Jadi sini agak seret sedikit untuk bagian vakum, jadi kita bersihkan. Di sini saya selalu menggunakan autosol, dan autosol ini untuk mengkilatkan dan menghilangkan bagian baret. Dan kalau baretnya sudah parah, kalian bisa menggunakan amplas yang lembut 1000 juga bisa di sini guys. Dan pokoknya yang lembut, jangan terlalu kasar untuk bagian pengamplasan di bagian vakum dan rumahan karbonya ini guys. Dan untuk pembersihan atau pelicinan di bagian karbo ini guys, cukup kita gosok seperti ini, dan kita gunakan kain untuk menggosoknya guys agar hasilnya lebih maksimal dan tangan kita juga tidak sakit di sini guys. Tapi terlebih dahulu kita gosok seperti ini guys agar meratakan bagian autosolnya guys. Dan sesudah rata, lanjut kita gunakan kain seperti ini guys agar licin dan vakum itu lancar guys, seperti itu. Nah ini guys, rasa sudah bersih dan bisa kalian lihat untuk hasilnya ini sangat mengkilat di sini guys. Dan kalian kalau sudah biasa menggunakan autosol untuk menggosok benda-benda lain kan sudah jelas autosol ini tujuannya untuk mengkilatkan dan melicinkan permukaan atau suatu benda logam dan sejenisnya di sini guys. Dan di sini lanjut kita bersihkan untuk bagian vakumnya di sini guys. Tinggal kita ambil sedikit dan tinggal kita gosok-gosok untuk bagian vakum di sini guys. Nah jadi untuk vakum ini bisa kalian lihat sendiri, di sini ada dua warna di sini guys, dan hitam dan agak warna kesilveran itu guys. Dan untuk hitam itu sudah terkupas untuk bagian chrome di bagian vakum ini guys. Nah jadi disitu lah pergesekan antara dinding dan vakum, piston vakum ini guys. Jadi bergesek dia otomatis dia mengupas untuk bagian chrome-nya di sini guys. Jadi disitulah kadang-kadang terjadi permasalahan pada vakum ini guys. Jadi seperti itu. Nah serasa sudah bersih, tinggal kita pasang guys. Nah jadi untuk pemasangan ini guys, di sini ada tonjolan sedikit, ini mengarah ke bagian depan di sini guys. Bisa kalian lihat sendiri yang saya tunjuk ini guys. Jangan sampai untuk vakum ini salah pasang, nanti untuk hasil tidak maksimal di sini guys. Dan di sini untuk pemasangan vakum ini usahakan karet ini jangan sampai kelipat, dan karet ini posisikan agak naik ke atas dan tahan pakai tangan. Kalau sudah, tinggal kita pasang untuk tutupnya di sini guys. Dan di sini menggunakan obeng kembang, dan untuk baut ini guys menggunakan baut aki ya, dan baut asalnya sudah tidak ada dan rusak. Jadi menggunakan baut aki di sini juga bisa guys, seperti itu. Dan di sini lanjut kalian pasang cok. Nah misalnya selesai kalian servis, kita pasang setting angin masih tidak stabil, kalian bisa mengakali untuk bagian coknya guys. Jadi
kayaknya videonya cukup sampai segini aja guys, dan sudah panjang. Jangan lupa di like dan subscribe, dan ditekan juga loncengnya, dan